terkait pemeriksaan hari ini seperti apa? Hari ini cuman klarifikasi aja tadi, dipanggil sama Bang Panji ya, yang mengurus kasus saya. Jadi kita kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Memang pemanggilannya memang sudah dijadwalkan hari ini? Oh enggak, sebetulnya kemarin, cuman karena ada jadwal syuting, jadi hari ini baru bisa hadir. Mungkin pertanyaan Ada 12 pertanyaan. mungkin ini pemanggilan boleh ditegaskan pemanggilan atas kasus Oh. apa? Oh, ini kasus pemukulan ya, pemukulan dari pihak E ya. Saya mungkin nggak bisa nyebut banyak karena kasusnya udah berlanjut, udah berjalan juga, jadi minta doanya aja. Bang, aku kan belum wajar abang sebelumnya. Oke. Kronologi seperti apa? Si awalnya seperti apa? Ulang lagi dong kronologinya. Ya singkatnya sih dia datang tanpa tuduhan, dia minta ketemu sama saya, datang tanpa tuduhan, hingga akhirnya dia menuduh hal yang dia tuduhkan ke saya, terus melakukan pemukulan. Gitu. Sebelumnya pernah ada kejadian apa? Sebelumnya pernah ada kejadian apa? Kejadian? Oh enggak, sebelum permasalahan yang enggak ada. Justru kita teman baik. Teman baik. Gitu. Berarti emang tiba-tiba ya bang? Tiba-tiba aja. Makanya nggak nyangka bisa sampai ada pemukulan. Tapi kan untuk yang dipukul apa? Mukul bagian apa? Rahang bagian sini, di sini sudah. Mungkin itu yang paling keras ya. Jadi yang saya visum juga bagian sini. Terus mungkin yang lain itu karena ada bentuk dari saya meluk dia biar dia nggak mukul saya lagi. Ya mungkin ada bagian yang merah atau kena tangan. Atau langsung pukul aja? Oh enggak, justru karena dia datang minta ketemu saya, terus dia datang nuduh bahwasannya kalau saya tuh ada hubungan sama mantan istrinya, si Eca. Makanya saya bingung gitu, kok dia bisa datang-datang nuduh saya gitu, bahkan tanpa bukti. Kenal apa? Sama siapa? Mantan istrinya. Pasti kenal dong, kan kita temenan 11 tahun. Gitu. Tapi untuk dibilang dia saya deket sama mantan istri kan, saya punya istri, saya punya anak. Jadi untuk apa saya deketin istri orang gitu? Tadi boleh ditegaskan lagi di atas diperiksa oleh polisi, Iya. dikasih berapa pertanyaan dan seputar apa aja? 12 ya, seputar apa yang terjadi, terus kejadiannya seperti apa, kronologinya, terus apa yang dipukul, terus dia bawa apa, dengan siapa, kejadiannya di mana. Setelah ada laporan polisi ini apa ada kontak dari Kaizat yang menghubungi? Oh enggak, kalau waktu itu dia komunikasi itu setelah habis pemukulan dia di jam 5 itu kan dia habis kejadian itu jam setengah 1 ya, setengah 1 siang. Di jam 5 itu dia minta maaf. Tapi ya saya ngelaporin ini sekali lagi untuk pihak dia tuh biar jerak lah, ada hukum jerak. Biar dia nggak sembarangan untuk kedepannya. Setelah pemukulan ada pengancaman? Nggak ada. Tadi sempat minta maaf ya bang? Sampai minta maaf. Kenapa tidak damai mungkin? Tapi mencoba untuk damai nggak? Minta damai juga dari Eden sendiri? Enggak ada, dia juga dari pihak sana nggak ada minta damai. Berarti cuma hanya ada minta maaf aja? Iya minta maaf, tapi kalau lo mau laporin gue ya nggak apa-apa kata gitu. Tapi setelah ada laporan ini juga nggak ada komunikasi? Oh nggak ada, saya putus komunikasi, saya langsung cut. Dari KL-nya sendiri udah nggak mau? Enggak, udah cukup deh kayaknya. Karena ada rasa trauma ya, dia datang nuduh saya, terus langsung mukul, terus ada bentuk ancaman juga. Tapi kan ini kan tadinya awalnya teman baik ya, sampai akhirnya ada kayak gini gitu, tidak mau mempertimbangkan untuk adanya perdamaian sendiri. Kalau saya sih cukup tahu, mungkin setelah saya lapor ini ya mungkin ada hukum jera loh untuk dia, biar dia untuk kedepannya tuh nggak sembarangan lagi. Mungkin nggak cuma sama saya ya, nanti ke depannya mungkin sama teman-teman yang lain, mungkin dia melakukan hal yang sama. Kalau saya nggak ngelaporin ini ya bisa aja, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin nanti setelah saya bikin laporan ini, semoga dia bisa jadi lebih baik lah ke depannya. Karena kan sebelumnya juga kasus ini dari Raja sendiri emang bukan yang pertama ya untuk kasus pemukulan. Ya setahu saya sih gitu ya. Tapi mungkin belum ada efek jerak. Iya, makanya pas saya nonjok saya mungkin saya yang jerak ini. Tapi ada komunikasi mungkin perihal kejadian ini. Abis after dia datengin saya itu, nyamperin saya itu, abis dia mukul,
Saya justru nyuruh istri saya buat nelfon mantan istrinya gitu. Jadi komunikasi cuma sampai di situ aja. Oh, Kita respon Katanya kayaknya ada apa? kayaknya minta maaf juga ya. iya, minta maaf kalau udah terjadi hal yang kayak gini lah di luar dari dugaan dia. Jadi dia minta maaf, terus dia juga minta kalau kasus ini jangan dinaikin. Maksudnya masih ada minat diri dari kayaknya sendiri ya untuk mantan suaminya sendiri ya. Mungkin ya, iyalah, mungkin mereka mesti ada perasaan. Saya nggak tahu ya, saya no komen lah kalau soal hubungan mereka. Jadi kata-kata damai lah dong ya, bisa dibilang. Iya sih, saya lebih ke melimpahkan masalah ini ya ke pihak yang berwajib aja. Kak, mungkin udah ada jadwal mengenai Ezanya sendiri untuk diperiksa setelah Ya setelah hari ini, mungkin kemungkinan 1 atau 2 hari. Setelah nanti pemeriksaan di tempat kejadian perkara, nanti mungkin bisa dipanggil Eza. Selama kenal dengan Kak Eza sendiri memang tipikal Kak Eza sendiri yang arogan atau emosian kan atau gimana? Kadang iya, kadang baik, ya namanya juga orang ya. Kadang baik, kadang iya, kadang marah, ya wajar ya. Jadi dari dulu memang sering mengingatkan kan sebagai teman atau gimana sih Bang? Kayak gitu. Iya, kalau saya tuh lebih yang mengingatkan lah, hati-hati mungkin, jadi jangan sembarangan untuk mukul orang gitu, jangan emosian, jangan gampang emosian lah jadi orang. kalau keputusan mediasi masih membuka kemungkinan akan diselesaikan secara keluarga. Wah, udah saya serahkan aja ke pihak kepolisian aja. Berarti nggak ada kata damai ya, meskipun ada nantinya mediasi dulu sebelum sidang. Ya saya nggak mau gegabah juga sih, buat ke depan. Sebetulnya pernah nggak sih Kak, sebelum ini, pernah nggak kejadian, maksudnya pernah ada pemukulan terhadap kakak? Oh nggak pernah. Tuduhan pernah, tapi dia langsung minta maaf karena dia bilang apa namanya, ya mungkin dulu dia taunya dari orang lain gitu. Bahkan dia juga nggak ada bukti juga. Makanya saya heran juga. Ini tuduhan yang kedua kali dan pemukulan. Jadi itu bulan pertama itu tahun berapa Pak? Udah lama banget, 2000 berapa ya? 2014 apa 14 apa 15 gitu. Setelah Kak Eza mungkin ada yang diperiksa lagi Kak sebagai saksi atau Mungkin ya saksi nanti yang melihat dia ada di TKP gitu. ada olah TKP juga berarti. Ada. Mungkin balik lagi kejadiannya kapan dan di mana? Itu kejadian 12 Agustus di sekitar daerah kontrakan saya. Oh, ada di Cibubur. Ada berapa saksi dari kakak sendiri? Saksinya, Ya. ya cuman yang tempat kita TKP kita ketemu itu. Oh, Ada berapa saksi dari kakak? saksi satu ya, Oh, satu. Yang mengetahui kejadian itu. Dia nggak tahu persis kayaknya karena abis kejadian itu, abis dia mukul saya coba peluk, barulah teriak orang yang ada di dalam rumah itu. Mungkin ART ya, dia teriak itu, ada apa ya Pak begitu. Jadi saya langsung lepaskan gitu kan pelukannya gitu kan biar dia nggak mukul lagi. Saya cuman jawab ya nggak ada apa-apa sambil pergi. Dalam Ada yang CCTV? ada, tapi nanti diperiksa sama pihak kepolisian. Kalau KRN lagi ada pemeriksaan lagi. Pastikan ini kasus saya. Pasti nanti kedepannya ada pemeriksaan lagi. Tapi memang dijadwalkan untuk Eza jadi dulu ya. Iya, Ini berarti baru pertama ya? iya. Kalau bukti-buktinya apa yang diserahkan itu? Selain CCTV, isu mungkin Ya pastilah visum. Ada kenekel juga. Ada alat ya? Yang Ada kenekel ya, juga. intinya ada alat yang Ada kenekel juga. Tapi kan itu bukan untuk mukul saya. Itu bentuk ancamannya. Nggak kira dilepaskan kan sama dia. Oh, di bawah ya? tapi sempat ada Sempat ada megang ancaman. senjata tajam. Oh awalnya sempat megang kenekel. Sempat dipegang. Sempat dipegang. Hingga akhirnya saya bilang lepasin dulu kenekelnya baru ngobrol. Akhirnya dilepasin sama dia. Berarti ada ancaman juga sebelum terjadi pemukulan. Ya, Ancaman, iya dong. Tadi dengan bawa. Iya dong. Oh. Dan itu ada ancaman apa lagi Pak? Gak ada sih. Sekarang saya ancaman lapar ini. Iya, ancaman lapar Tapi ini. dengan istilah kamu, Kak Eza sendiri ini saya bilang bukti bahwa sebenarnya itu baik-baik dan gak ada yang aneh-aneh. Gak ada. Karena saya di rumah tuh bareng istri saya juga. Handphone juga 24 jam bareng istri saya juga. Saya main sama keluarga juga kalau saya libur. Kalau saya syuting tinggal
syuting, tinggal pulang, capek, udah nggak kemana-mana lagi. Berarti diduga emang nggak ada hubungan yang spesial juga ya, dia menduganya dengan Nggak tahu ya, dengan hubungan pikirannya dia. sendiri ya, dengan pikirannya sendiri. Tuduhan tak berdasar ya. Betul, betul, betul. Ada info dari mungkin yang bilang itu temannya atau memang dari dirinya sendiri? Nah itu nggak tahu tuh nanti. Nggak tahu. Tinggal nanti ke depannya gimana, nanti Eza-nya dipanggil ya bisa diwawancara juga. Kalian kan kalau syuting cuma satu station gitu. Siapa tuh? Kakak sama Kak Eza. Mungkin Satu station tuh maksudnya gimana? main syuting bareng. Oh, dulu judul, iya, satu satu judul. judul, iya. Dulu ya, Dulu ya. 2015 kita sempat satu judul. FTV juga berapa kali kita satu judul. Oke Kak, Harapannya Harapannya ya, ada ya semoga kasus ini menjadi inilah pelajaran. jadi pembelajaran buat dia, gitu. mungkin pesan buat Kak Ijanya. Nggak usah pesan-pesan lah, kita lihat aja nanti ya, ya, Oke. ya. Oke, siap Kak. Ah, Aku wawancara lagi dulu Oke. sedikit.